Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai program linier. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan program linier? Program linier atau bisa kita sebut dengan prolin adalah suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Nah, di sini ada kata-kata optimasi. Optimasi itu adalah nilai terbaik, bisa itu minimum atau maksimum, dari berbagai fungsi yang diberikan pada suatu masalah. Nah, di sini ada contohnya nih, contoh dari optimasi. Ada seorang penjual elektronik yang menginginkan profit besar dengan modal yang sedikit, namun dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, contoh yang di sini merupakan contoh optimasi untuk yang maksimum. Nah, contoh lagi, seorang petani memiliki suatu lahan, menginginkan hasil panen yang melimpah. Nah, dibutuhkan beberapa jenis pupuk. Lalu kita dapat mencari pupuk tersebut dengan biaya seminimal mungkin. Jadi, dengan menggunakan pupuk yang sedikit atau biaya yang sedikit, namun dapat menghasilkan panen yang bagus. Nah, contoh yang di sini adalah contoh untuk optimasi yang minimum, seperti itu ya. Nah, dari kedua contoh yang tadi, optimasi adalah nilai maksimum atau minimum dengan batas tertentu. Nah, ini adalah contoh untuk program linier. Harun akan menjual buah mangga dan buah semangka dengan menggunakan mobil. Harun membeli mangga dengan harga Rp8.000 per kilogram dan semangka Rp6.000 per kilogram. Modal yang dimiliki Harun adalah Rp1.200.000 dan mobilnya hanya dapat memuat buah sebanyak 180 kg. Jika harga jual mangga Rp11.000 per kilogram dan semangka Rp8.000 per kilogram, maka keuntungan maksimum yang diperoleh Harun adalah, nah, di sini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Jadi kita harus menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi kendala? Nah, jadi seperti ini. Langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Karena tadi Harun akan menjual buah mangga dan buah semangka, jadi 1 kg buah mangga kita misalkan dengan X dan 1 kg buah semangka kita misalkan dengan Y. Kemudian untuk mempermudah kita buat tabelnya. Untuk harganya kita tuliskan tadi yang mangga itu Rp8.000 per kilogram dan semangkanya itu Rp6.000 per kilogram. Kemudian modal yang dimiliki Harun adalah Rp1.200.000, kita tuliskan di sebelahnya. Dan kemudian mobilnya hanya dapat memuat 180 kg saja. Nah, jadi nanti untuk X dan Y-nya itu maksimal 180. Kemudian kita tuliskan untuk labanya. Labanya di sini karena harga jual mangga itu Rp11.000 per kilogram dan modalnya itu adalah Rp8.000, maka labanya adalah 11.000 dikurangi 8.000, Rp3.000 untuk yang mangga ya. Kemudian untuk yang semangka, harga jualnya adalah 8.000, kemudian harga belinya 6.000. Jadi untuk labanya 8.000 dikurangi dengan 6.000, 2.000. Nah, kemudian baru kita tuliskan untuk fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendalanya ini kita tuliskan 8.000 untuk X, kemudian 6.000 untuk Y. Jadi 8.000 X plus 6.000 Y kurang dari sama dengan 1.200.000. Kenapa di sini tandanya kurang dari sama dengan? Karena modal maksimalnya adalah Rp1.200.000, maka tidak bisa lebih dari 1.200.000, maka tandanya itu kurang dari. Namun bisa juga 1.200.000 karena modalnya kan 1.200.000 ya. Nah, tandanya di sini maka ada sama dengannya seperti itu. Nah, kemudian dari fungsi ini kita bisa sederhanakan biar tidak panjang. Caranya yang 03 ini kita hapus, kita coret
03 kita coret, 03 kita coret. Nah, menjadi 8x plus 6y kurang dari sama dengan 12. Masih bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 2 semua. 8 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 4x, kemudian 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3, variabelnya y, kemudian kurang dari sama dengan 1200 dibagi dengan 2, 600. Jadi fungsi kendala yang pertama adalah 4x plus 3y kurang dari sama dengan 600. Kemudian untuk yang selanjutnya, tadi karena mobilnya hanya dapat memuat sebanyak 180 kg, maka di sini bisa kita modelkan dengan x plus y kurang dari sama dengan 180. Karena tidak bisa lebih dari 180 ya. Kemudian tuliskan x lebih dari sama dengan 0. Kenapa di sini kok x-nya lebih dari sama dengan 0? Karena untuk jumlah buah mangganya tadi lebih dari 0 dan bisa juga sama dengan 0. Tidak bisa kurang dari sama dengan 0. Kenapa? Karena yang namanya barang, yang namanya di sini ada barang buah mangga, tidak mungkin nanti jumlahnya akan negatif. Maka dari itu pasti jumlahnya ada 1 kg atau 2 kg seperti itu ya, atau 0 gitu boleh. Maka tandanya lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya y lebih dari sama dengan 0. Begitu pula untuk yang buah semangka. Dia juga tandanya lebih dari sama dengan 0 seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi tujuannya atau fungsi labanya. Nah, tadi sudah kita dapatkan untuk labanya 3000 itu untuk buah mangga, maka kita tuliskan 3000x. Kemudian untuk semangkanya adalah y. Jadi plus 2000y. Ini adalah untuk fungsi tujuannya. Nah, dari model matematika yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu ya. Caranya seperti di video sebelumnya ya. Bisa diklik link di bawah deskripsi ya. Nah, di sini kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk pertidaksamaannya. Kemudian kita gambarkan tabelnya untuk mempermudah mencari titiknya. Kita tuliskan x dan y, kemudian 0 dan 0-nya. Baru kita substitusi untuk x yang 0 dulu nih, untuk yang x 0. Jadi di sini x-nya diganti dengan 0. 4 kali 0 adalah 0. 3y sama dengan 600. Jadi y-nya itu sama dengan 600 dibagi 3, maka hasilnya adalah 200. Jadi y-nya di sini 200. Kemudian untuk y 0. Nah, jadi y-nya di sini kita ganti dengan 0. 3 kali 0 adalah 0 ya. Kemudian 4x sama dengan 600. Maka x-nya sama dengan 600 dibagi dengan 4 adalah 150. Jadi di sini x-nya 150. Maka kita dapatkan ada dua titik. Titik yang pertama adalah 0,200 dan titik yang kedua adalah 150,0. Baru kita gambarkan garis seperti ini ya. Nah, ini titiknya adalah 0,200 dan juga 150,0. Di sini saya gambarkan dengan garis merah seperti warna yang di sini ya, biar mempermudah mengamatinya. Kemudian kita tuliskan juga untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu x plus y kurang dari sama dengan 180. Nah, kita tuliskan dulu untuk x-nya 0, kemudian y-nya 0. Nah, untuk x-nya 0, x-nya kan diganti dengan 0 ya, jadi tinggal y-nya itu sama dengan 180. Kemudian, untuk yang y sama dengan 0, y-nya kita ganti dulu dengan 0, maka x-nya itu 180 juga. Jadi didapatkan dua titik 0,180 dan juga 180,0. Nah, kita gambarkan di sini dan di sini ya. Nah, jadi didapatkan garis yang seperti ini. Titiknya di sini 180,0 dan juga 0,180. Nah, kemudian untuk fungsi yang lain, untuk x lebih dari sama dengan 0. Nah, garisnya ada di sini. Seperti ini ya. Nah, karena di sini tandanya lebih dari, maka yang diarsir yang sebelah kanan seperti itu ya. Kemudian y lebih dari sama dengan 0. Untuk sumbu y lebih dari 0 adalah yang di sini. Ini sebenarnya warnanya ungu ya, tapi di sini warnanya hijau nggak apa-apa. Kemudian yang diarsir adalah yang bagian atas.
Nah, kemudian kita perhatikan untuk yang garis merah, 4x plus 3y kurang dari sama dengan 600. Karena di sini tandanya kurang dari, maka yang diarsir yang di kiri, yang di sini ya, kiri atau yang di bawah sini. Ini juga sama, karena tandanya kurang dari, maka yang diarsir yang di kiri juga. Maka daerah himpunan penyelesaiannya yang mendapatkan semua arsiran, nah yang di tengah di sini, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Langkah selanjutnya itu kita menentukan titik ekstrimnya. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini dia diapit dari 4 titik. Titik 0,0, kemudian di sini titiknya adalah 150,0, kemudian yang di sini adalah titik perpotongannya, nanti kita akan cari. Kemudian yang di sini adalah 0,180. Nah, kita cari dulu nih titik yang ada di sini, yang perpotongannya ya. Caranya bagaimana? Caranya kita eliminasi dulu dari dua persamaan. Kita tuliskan persamaannya 4x plus 3y sama dengan 600. Ini ya yang pertama ya. Dan x plus y sama dengan 180. Kemudian untuk mengeliminasi kita samakan dulu salah satu variabelnya, angkanya, karena kita akan mengeliminasi y, maka untuk yang persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Persamaan yang pertama tetap, yang bawah kita kalikan dengan 3. Jadinya 3x plus 3y sama dengan 540. Kemudian baru kedua persamaan ini dikurangi, 4x dikurangi 3x hasilnya x ya. Kemudian 3y kurangi 3y hasilnya adalah 0. Nah, 600 dikurangi 540 hasilnya adalah 60. Jadi didapatkan x-nya itu 60. Baru kita substitusi ke persamaan yang paling mudah, yang kedua saja ya. X plus Y sama dengan 180, kemudian X-nya kita ganti dengan 60. 60 tambah Y sama dengan 180, maka Y-nya adalah 180 dikurangi 60. Hasilnya adalah 120. Jadi titik perpotongan di sini adalah 60,120. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan laba yang didapatkan. Bagaimana caranya? Kita tuliskan dulu untuk fungsi tujuannya, yaitu 3000x plus 2000y. Ini ya. Nah, kemudian dari keempat titik yang tadi, 4 titik yang di sini, kita tuliskan terlebih dahulu 0,0, kemudian 150,0, kemudian 60,120, dan juga 0,180. Nah, setelah itu baru untuk yang X dan Y kita substitusi. X-nya di sini 0, Y-nya 0, maka di sini hasilnya adalah 0 juga. Kemudian yang kedua 150, X-nya diganti dengan 150, Y-nya 0 diganti dengan 0. Maka 3000 dikalikan dengan 150 adalah 450.000. Kemudian selanjutnya X-nya 60, Y-nya 120. Oke, kita substitusi 3000 dikali 60 ditambah 2000 dikali 120. Maka hasilnya adalah Rp420.000. Dan yang terakhir adalah 0,180. Maka yang X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 180. 3000 dikali 00 ditambah dengan 2000 dikali 180, maka hasilnya adalah 360. Nah, dari keempat hasil ini, laba yang paling banyak atau yang paling menguntungkan adalah yang kedua, 450.000. Nah, di sini titiknya adalah 150,0. Artinya apa? Nah, yang pertama ini kan X ya, yang kedua itu kan Y ya, X, Y seperti itu. Nah, jadi artinya dengan laba maksimal adalah Rp450.000, itu harus menjual 150 kg buah mangga dan 0 kg buah semangka. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum harus menjual 150 kg buah mangga seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, untuk mengukur kemampuan kita, bisa dicoba satu buah latihan soal ini ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.